akan menjelaskan materi tentang jurnal khusus. Jurnal khusus ini teman-teman dibagi menjadi dalam 5 bagian, yaitu jurnal khusus penjualan, yang dimana kita menjual barang secara kredit. Yang kedua adalah jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian ini adalah kita membeli barang secara kredit. Yang ketiga adalah jurnal khusus pengeluaran kas, artinya yang dimana itu transaksi kas kita itu berkurang. Yang keempat, jurnal khusus penerimaan kas, yang dimana transaksi khusus untuk kas kita untuk bertambah. Yang berikutnya saya akan menjelaskan transaksi yang berada di dalam jurnal pembelian. Pada tanggal 5 Mei terjadi transaksi pada toko Matahari dengan syarat 2/10 N/30. Yang kedua, transaksi pada tanggal 10 Mei yang terjadi pada toko Mawar dengan syarat 2/10 N/30. Transaksi yang ketiga pada tanggal 17 Mei terjadi pada toko Mawar dengan syarat 2/10 N/30. Pada transaksi yang terakhir adalah 18 Mei dengan transaksi dengan syarat 2/10 N/30. Kenapa dimasukkan ke dalam jurnal pembelian? Karena jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang digunakan hanya untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan secara kredit. Yang kedua, saya akan menjelaskan transaksi yang terjadi pada jurnal penjualan. Transaksi yang pertama itu terjadi pada tanggal 8 Mei dengan keterangan terjadi pada toko bintang dengan syarat 3/15 N/60. Yang kedua, pada tanggal 13 Mei terjadi pada toko bintang dengan syarat 4/10 N/30, dan transaksi yang terakhir pada tanggal 21 Mei terjadi pada toko Mawar dengan syarat 2/10 N/30. Kenapa disebut dengan transaksi penjualan? Karena transaksi penjualan adalah buku harian yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan perusahaan secara kredit. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas terjadi pada tanggal 3 Mei dengan keterangan setor modal yang kas pertama isi di debit sebesar 50 juta, jumlahnya 50 juta di kredit. Yang kedua, pada tanggal 11 Mei keterangannya adalah toko Matahari dengan kas 2 juta isi di debit, penjualan 2 juta isi di kredit. Yang ketiga, pada tanggal 20 Mei terjadi pada toko bintang dengan toko bintang sebesar 19 juta 400.000 isi di debit, potongan penjualan 600.000 isi di debit, kredit sebesar 20 juta. Dan pada tanggal 22 Mei terjadi pada toko bintang, kasnya itu sebesar 1 juta isi di debit, penjualan 1 juta isi di kredit. Pada tanggal 26 Mei terjadi transaksi di toko Mawar dengan kas itu sebesar 11.760.000 di debit, potongan penjualan sebesar 240.000 di debit, piutangnya sebesar 12 juta di kredit. Kenapa pada transaksi penerimaan kas itu, pada transaksi tersebut itu kenapa disebut dengan penerimaan kas? Karena dilihat dari pengertiannya saja, jurnal khusus penerimaan kas itu adalah jurnal khusus yang hanya digunakan untuk mencatat aktivitas penerimaan dari berbagai sumber penerimaan khusus. Yang berikutnya saya akan menjelaskan jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas. Pada tanggal 14 Mei terjadi transaksi pada toko Matahari sebesar 15 juta di debit, 14.700.000 di kredit, dan potongan pembelian sebesar 300.000 di kredit.
Pada tanggal 15 Mei, terjadi transaksi pada toko Rani sebesar 800.000 di debit, kas di kredit sebesar 800.000. Yang ketiga, pada tanggal 18 Mei, terjadi pada toko Mawar sebesar 6 juta, utangnya sebesar 6 juta di debit, kasnya sebesar 5.880.000 di kredit. Yang berikutnya pada tanggal 23 Mei, keterangannya biaya air. Akunnya biaya air dan biaya listrik sebesar 300.000 di debit dan 300.000 juga di kredit. Pada tanggal 24 Mei, terjadi transaksi pada toko ABC sebesar 400.000, pembeliannya sebesar 400.000 di debit dan 400.000 juga di kredit. Pada tanggal 25 Mei, terjadi transaksi pada toko ABC dengan utangnya sebesar 5 juta di debit dan kreditnya sebesar 4.900.000 dan potongan pembeliannya sebesar 100.000. Kenapa dari data tersebut disebut dengan jurnal pengeluaran kas? Karena jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang untuk mencatat transaksi pengeluaran kas bagi berbagai keperluan. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal umum berkaitan dengan retur penjualan. Pada tanggal 6 Mei, akun utang isi di debit sebesar 1 juta, akun retur pembelian sebesar 1 juta isi di kredit. Pada tanggal 9 Mei, retur penjualan isi di debit sebesar 400.000, piutangnya sebesar 400.000 di kredit. Pada tanggal 12 Mei, retur penjualannya sebesar 100.000 di debit dan kasnya itu sebesar 100.000 di kredit. Pada tanggal 16 Mei, akunnya itu akun kas sebesar 50.000 isi di debit dan akun pembelian sebesar 50.000 di kredit. Sekian saja penjelasan singkat dari saya berkaitan dengan jurnal khusus.